Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Miftahul Janah, saya dari Universitas Sultan Taha Saifuddin Jambi, mengambil Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, NIM 209200061. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai peta konsep bahasa Indonesia. Poin yang akan kita bahas, yang pertama, sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua, mengenai ragam bahasa Indonesia. Yang ketiga, diksi bahasa Indonesia. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia. Dan yang kelima, mengenai kalimat efektif. Sejarah perkembangan dan fungsi bahasa Indonesia. Ada 4 poin besar, yang mana sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia terbagi menjadi 3. Sejarah bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Poin yang kedua mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan penyebaran agama Islam. Kemudian ada kedudukan bahasa Indonesia, yang mana kedudukan tersebut terbagi menjadi 2, ada bahasa Indonesia dan ada juga bahasa negara. Dan poin yang keempat adalah fungsi bahasa Indonesia. Fungsi dari bahasa Indonesia juga terbagi menjadi 2, ada fungsi umum bahasa Indonesia dan ada fungsi khusus bahasa Indonesia. Baiklah, kita akan memasuki mengenai ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia sendiri mempunyai 7 poin yang penting. Yang pertama mengenai pentingnya berbahasa. Secara kamus besar bahasa Indonesia, secara terminologi mengartikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Kemudian ada juga pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Kemudian ada macam-macam ragam bahasa. Macam-macam ragam bahasa tersebut terbagi pula menjadi 3. Ada ragam bahasa menurut cara berkomunikasi, yaitu terbagi menjadi 2. Ada ragam lisan, ada ragam tulisan. Kemudian ada juga ragam bahasa Indonesia berdasarkan pandang penutur. Nah, ini terbagi menjadi 3. Ada ragam dialek, ragam terpelajar, dan ragam resmi tidak resmi. Kemudian yang terakhir adalah ragam bahasa menurut pembicara. Nah, di sini ragam bahasa menurut pembicara mempunyai 5 aspek, yaitu ragam politik, ragam hukum, ragam sosial dan fungsional, ragam jurnalistik, dan ragam sastra. Ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia mempunyai 5 dasar penting yang perlu diperhatikan. Dasar yang pertama mengenai pengertian ejaan. Ejaan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantara lambang-lambang atau gambar-gambar. Kemudian, poin yang kedua mengenai sejarah perkembangan ejaan, yang mana sejarah tersebut dipopulerkan oleh ejaan Op Huijsen pada tahun 1901, ejaan Suwandi dan ejaan Republika tahun 1947, ejaan Pembaharuan atau ejaan Prijono Katopo, ejaan Melindo pada tahun 1959, ejaan Baru Bahasa Indonesia LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, dan ejaan yang disempurnakan. Kemudian poin yang ketiga adalah penulisan huruf, yang mana kita juga harus memperhatikan mengenai penulisan huruf. Ada 2, yaitu penulisan huruf kapital dan besar, dan ada juga penulisan huruf miring. Poin yang keempat mengenai penulisan kata. Ada
kata dasar, kata turunan, gabungan kata, kata ganti, dan kata depan. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca. Jadi di dalam membuat ejaan bahasa Indonesia kita harus memperhatikan menggunakan tanda baca. Ada tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca titik koma, tanda baca titik dua, tanda baca hubung, tanda baca pisah, tanda tanya, tanda seruan, tanda kurang siku, tanda petik tunggal, dan tanda apostrof. Dan yang terakhir ada unsur serapan. Jadi di dalam membuat ejaan bahasa Indonesia, jika kita sudah memperhatikan 5 dasar poin tadi, maka ejaan bahasa Indonesia kita telah sempurna. Memahami diksi bahasa Indonesia. Sebelum kita memahami diksi bahasa Indonesia, kita harus memperhatikan apa itu diksi dan apa saja persyaratannya dan bagaimana pilihan kata dan penggunaannya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian diksi. Diksi ialah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan atau mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Kemudian, persyaratan diksi. Persyaratan diksi yang di sini yang perlu kita perhatikan adalah kaidah kelompok kata atau frase, kaidah makna kata, kaidah lingkungan sosial, kaidah karang-mengarang. Dan dalam membuat diksi tersebut, kita juga harus pandai memilih kata dan cara penggunaannya. Pilihan kata dan penggunaannya yang pertama, kata dari dan daripada. Kedua, kata pada dan kepada. Ketiga, kata di dan ke. Keempat, kata dan dengan. Kelima, kata antar dan antara. Kalimat efektif. Di dalam membuat kalimat efektif, kita harus mengetahui mengenai pengertian kalimat, pengertian efektif, dan pengertian kalimat efektif. Pengertian kalimat menurut KBBI ialah kesatuan, ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kemudian pengertian efektif. Efektif mengandung pengertian tepat guna. Artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Kemudian pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada di dalam pikiran pembaca atau penulis. Kemudian di dalam membuat kalimat efektif kita harus memperhatikan mengenai ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif di sini yang pertama ada kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal, dan beberapa kata penghubung. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah kepararelan bentuk. Yang dimaksud di sini adalah kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Yang ketiga, menghemat kata. Menghindari unsur yang sama dalam majemuk, menghindari kesinoniman dalam kalimat, dan menghindari penjamakan pada kata jamak. Dan yang poin keempat adalah kecermatan. Cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna garis. Poin yang kelima adalah ketegasan. Ketegasan di sini meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan, membuat urutan yang bertahap, melakukan pengulangan kata, melakukan pertentangan, kemudian menggunakan partikel atau penekanan. Kemudian poin yang keenam adalah kepaduan. Kepaduan di sini adalah kalimat padu
menggunakan pola kalimat yang tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat. Dan yang terakhir adalah kelogisan. Jika keenam poin tadi sudah lengkap, maka bisa dikatakan menjadi kalimat efektif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.